Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah psikologi sosial 2. Sini ada nama anggota kami: Emre Jalfahmi, Najarina Risti, Alvina Rizkyani, Fabio Oscar, Anuga Jadara, dan yang terakhir Ervina Berta. Berikutnya adalah konformitas. Definisi konformitas menurut Santrop adalah sebagai suatu bentuk interaksi sosial di mana perilaku seseorang terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok. Konformitas juga didefinisikan sebagai pengaruh sosial yang mengubah perilaku serta sikap dari suatu individu agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama ada kohesivitas. Kohesivitas merupakan faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan konformitas. Yang kedua ada ukuran kelompok. Semakin besar suatu kelompok, maka semakin besar kecenderungan seseorang untuk melakukan konformitas dan mengikuti arus. Ciri-ciri konformitas. Menurut Handayani, ciri-ciri individu memiliki perilaku konformitas yang tinggi. Yang pertama, selalu berusaha untuk menyamakan perilakunya dengan anggota kelompok lain. Dua, dalam menghabiskan waktunya lebih banyak bersama dengan teman yang ada dalam kelompoknya. Yang ketiga, mengikuti serta meyakini pendapat yang sebagian besar dianut oleh anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan perannya sebagai anggota dari suatu kelompok daripada mengembangkan pola normanya sendiri. Bagaimana cara konformitas bisa terbentuk? Konformitas bisa terbentuk di masa remaja, yaitu di umur 13 hingga 17. Terbentuknya konformitas ini ditunjukkan dengan cara menyamakan diri sendiri dengan teman sebayanya di dalam hal berpakaian, bergaya, berperilaku, berkegiatan, dan lain-lain. Menurut Martison, beberapa remaja memiliki pemikiran jika mereka berpakaian atau memakai aksesori yang sama yang sedang diminati oleh suatu kelompok, maka dalam dirinya akan timbul rasa percaya diri dan kesempatan untuk diterima pada kelompok menjadi lebih besar. Menurut Martison, akibatnya, remaja memiliki kecenderungan untuk menghindari penolakan dari teman sebaya, yaitu dengan bersikap konform atau bersikap sama dengan teman sebayanya tersebut. Berikutnya, kesepakatan. Definisi kesepakatan menurut Baron dan Branscombe, kesepakatan adalah tentang membuat seseorang setuju dengan permintaan kita. Dalam Merlani, kesepakatan ini didefinisikan sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya. Bagaimana kesepakatan bisa dicapai? Kesepakatan antara individu satu dengan individu lain bisa dicapai dengan suatu teknik. Caldini dalam Baron dan Branscombe mengatakan bahwa dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan, 4 diantaranya mendasari teknik-teknik untuk mencapai suatu kesepakatan. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama ada teknik mengambil hati. Teknik ini didasari pada prinsip persahabatan atau rasa suka, mengambil hati orang lain yang kita inginkan untuk membuat suatu kesepakatan. Yang kedua ada teknik vote in the door. Teknik vote in the door merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan kesepakatan dengan cara memberikan suatu permintaan yang kecil, dan setelah permintaan tersebut dikabulkan maka akan ditingkatkan menjadi yang besar. Yang ketiga, teknik prosedur global. Teknik prosedur global merupakan satu teknik untuk mencapai kesepakatan di mana penawaran atau kesepakatan untuk orang yang merupakan tujuannya atau target diubah menjadi kurang menguntungkan segera setelah orang itu menerimanya. Selanjutnya ada faktor yang membentuk dan mempengaruhi kesepakatan. Ramadhani menyebutkan beberapa hal yang bisa mempengaruhi suatu kesepakatan. Yang pertama ada kepercayaan. Tingkat suatu kepercayaan kepada mayoritas atau kelompok akan menurun jika terdapat perbedaan. Yang kedua, persamaan pendapat. Ketika di dalam suatu kelompok terdapat anggota yang memiliki pendapat berbeda, maka konformitas akan menurun. Yang ketiga, penyimpangan terhadap pendapat kelompok. Umumnya individu memiliki pendapat yang berbeda dengan individu lainnya akan dikucilkan serta dipandang sebagai individu menyimpang. Ciri-ciri kesepakatan. Seperti yang telah diketahui bahwa kesepakatan merupakan suatu persetujuan yang dilakukan oleh kedua pihak guna untuk mencapainya suatu tujuan.
Dari pengertian tersebut dapat diketahui ciri dari kesepakatan sebagai berikut: terdiri dari orang yang memberikan permintaan dan orang yang menerima permintaan. Yang kedua, memiliki tujuan yang disepakati. Yang ketiga, adanya persetujuan dari pihak yang diberikan permintaan. Selanjutnya ada kepatuhan. Definisi kepatuhan dikutip dari Munyadi. McLeod mendefinisikan kepatuhan sebagai suatu bentuk pengaruh sosial di mana kegiatannya atau tindakannya yang dilakukan oleh individu merupakan respon dari perintah individu lain untuk berfungsi sebagai figur otoritas. Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu jenis kelamin dan tingkat otoritas orang yang memberi perintah. Tingkat otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan. Macam-macamnya ada. Yang pertama, status yang tinggi, adanya suatu keyakinan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perilaku kebutuhannya adalah sumber otoritas. Yang ketiga, terbatasnya peluang untuk tidak patuh. Yang terakhir, ada meningkatnya situasi yang menuntut kepatuhan. Berikutnya ada bentuk-bentuk kepatuhan. Pasteur dalam teori bahwa menyebutkan bahwa kepatuhan memiliki 5 tipe. Yang pertama, otoritarian merupakan suatu kepatuhan tanpa reserve, kepatuhan yang ikut-ikutan atau sering disebut juga dengan bebekisme. Yang kedua, konformis. Kepatuhan ini memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, konformis direct, itu penyesuaian diri terhadap masyarakat atau orang lain. Yang kedua, konformis hedonis, itu kepatuhan yang berorientasi pada untung ruginya bagi diri sendiri. Dan yang ketiga, ada konformis integral, yaitu kepatuhan yang menyesuaikan kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, kompulsivian merupakan kepatuhan yang tidak konsisten atau bisa disebut dengan plan. Selanjutnya ada keterkaitan antara konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan. Menurut Baron dan Brin, konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku. Dalam konformitas terdapat aspek-aspek, yaitu kekompakan, penyesuaian sendiri-sendiri, dan perhatian terhadap kelompok, kesepakatan, kepercayaan, persamaan pendapat, penyimpangan terhadap kelompok, dan ketataan. Sedangkan kepatuhan adalah suatu bentuk dari konformitas. Konformitas menurut Mears dibagi menjadi 3. Yang pertama, aspek penerimaan. Yang kedua, pemenuhan, compliance. Dan yang terakhir ada kepatuhan, obedience. Maksud dari kepatuhan itu sendiri adalah bertindak sesuai dengan perintah langsung. Bentuk ekstrim dari pengaruh sosial. Terhadap 2 bentuk ekstrim dari pengaruh sosial. Yang pertama, kepatuhan obedience, yakni suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang hanya perlu memerintahkan satu individu atau lebih untuk melakukan apa yang diinginkan. Yang kedua, indoktrinasi intensif, yakni usaha-usaha untuk dilakukan kelompok ekstrim atau merekrut anggota baru dan membuat mereka menerima kelompok tanpa bertanya. Kepatuhan dan indoktrinasi merupakan sosial yang digunakan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang dramatis, perubahan yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh jenis pengaruh lain. Baik, sekian, terima kasih untuk materi atau presentasi kami undur diri, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.